gila sih nggak masukin tragedi Justice League. Lu ngaco banget menurut karena menurut gue setelah hilangnya James Snyder, menurut gue masih ada beberapa up and down kan DC. Jadi menurut lu bilang masih jalan. Oke, sebutin film-film DCU setelah Snyder hilang yang bagus apa, sebut. Salah satu poin bagus di Suicide Squad 2016 kan juga cuman Harley Quinn doang menurut gue. Wah gila. Gila kan? Enggak lah. Gila tuh karena lu. Aduh, please DCU ngeluarin film bagus. Jelek. Gua sebagai fans DC yang emang kopium aja gitu kayak wah puji Tuhan ya. Ngomong puji Tuhan. So Kristen. Selamat datang kembali di podcast Ngelantur Bareng, podcast film terbaik Asia Tenggara. Gokil. Beban ya. Beban fashion. Padahal baru beberapa episode. Tapi Anda bisa lihat faktanya view kita. Betul. Sangat jumawa ya. Tapi fakta. Oke. Oke lah, boleh lah. Maka dari itu kita akan teruskan lagi gitu. Dengan banyaknya segmen-segmen baru, program-program baru. Salah satunya adalah program yang akan kita lakukan hari ini. Apa itu? Yaitu segmen Gelut. Gelut. Ini bukan gelut secara fisik. Iya. Karena kalau fisik sudah dipastikan dia babak belur. Iya. Atlet wushu. Susah. Iya, bisa Wing Chun juga kan. Bahaya. Nah, makanya kita di sini gelutnya gelut secara argumen aja. Walau endingnya gue tahu pasti gue kalah, tapi ya sengaja mencoba. Belum tentu di sini ada King Hasan lawan gue. King Hasan. Boleh. Jadi gelut ini sebenarnya kita jujur di sini. Kita orangnya berintegritas ya. Oke. Gitu. Jadi kita kalau misalnya terinspirasi dari sesuatu kita akan ngomong. Kita nggak akan ngaku-ngaku itu original enggak. Tapi ya kita langsung ngomong aja di sini kita sebenarnya terinspirasi dari Versus sebenarnya. Ada yang pernah nonton Versus gak? Oke, gue nonton sih. Ini bola ya? Bola. Sport 77. Sport 77 kalau kalian cek YouTube-nya dia, di situ ada Coach Justin sama Mamat di situ. Yes. Sering bertarung secara dialektika mengenai bola. Cuma beda di sini kita akan film. Iya. Asik ya. Itu jadi Coach izin ya Coach ya. Izin Mamat Iya, jadi kita ya terinspirasi lah, tapi kita implementasikan dalam bentuk yang berbeda. Kita banyak rubah lagi dan di sini gue juga nggak berpikir sendiri, bahkan yang lebih banyak untuk ngasih ide adalah Karendra di sini. Waduh. Sebagai host di sini. Sebagai host. Nah, jadi mulai saat ini kita di take over dulu ya. Gue di sini cuman di awal doang. Sebenarnya bukan gue host ya. Karena wajah Ngelantur Bareng masih ada di gue banget nih. Betul. Jadi makanya harus gue dulu nih di depan kamera. Ntar kalau misalnya buka Ngelantur Bareng nih siapa ya? Takut kabur. Nanti. Jadi ya gue dulu. Tapi kita langsung ganti ke hostnya Karendra Fauzan. Let's go. Tapi ini dulu. Berlin Sky. Oh iya, jangan lupa. Kita syuting di mana ini guys? Ini di Berlin Sky Studio. Di Kemang ya. Lu bisa lihat kita punya looks yang beda. Nih. Ini lebih keren nih boy. Ada audio men. Ada vintage. Vibes-nya lebih earthy tone. Betul. Gitu. Jadi gue sebenarnya lihat di komen-komentar kan. Banyak banget yang komplain tuh. Wah putih-putih gini gitu kan. Terlalu bland. Iya. Sebenarnya emang konsep kita dari awal pengen coba clean. Minimalis gitu. Karena kita mau fokusnya ke pembicaranya. Gitu. Cuman ternyata memang kayak ada beberapa adjustment udah pasti lah. Kita namanya baru podcast beberapa episode sih. Kayak 3 kayak. Gue gak ngerti sama orang-orang tuh komplain-komplain. Ya kritik gak apa-apa sih. Cuma mas gue lu harus ngerti juga. Kita kan baru. Ini baru bener-bener terus cari chemistry juga gak gampang. Jadi kita coba-coba aja. Kita udah coba yang di studio satu lagi. Kita sekarang coba yang di studio yang sebelah. Gitu. Dan artinya lu bisa lihat Berlin Sky punya banyak. Opsinya banyak guys. Iya. Dan kayaknya gak cuma buat podcast ya. Kayak foto juga bisa kan. Fotografi bisa. Gitu. Bikin iklan bisa. Bisa gitu. Jadi bahkan ada kafe di bawah. Buat makan-makan. Buat nongkrong. Bisa gitu. Tapi jadi hari ini kita gimana Karendra? Boleh dijelasin? Oke. Jadi sama seperti Versus. Di sini kita akan adu debat siapa yang paling kuat argumennya. Di masing-masing ronde kalian akan menulis opini kalian yang nanti akan kita nilai bersama-sama. Oke. Temanya apa nih? Tema umumnya tuh DC Universe. DC Universe secara keseluruhan atau gimana? Tapi spesifiknya lebih ke Edo Tensei DC Extended Universe. Edo Tensei. Berarti kelahiran yang baru kita harus membangkitkan kembali lagi DC Extended Universe. Berarti kita harus jadi Kabuto nih, Orochimaru nih. Dan kalian akan berperan seperti Kevin Feige-nya DC Extended Universe di sini. Tapi emang udah mati soalnya sih ya.
udah mati. Jadi ini what if aja. What if aja. What if WW ada duit buat bangkitin lagi. Jadi gue bakal bikin skenario yang mana kalian akan ngeluarin ide-ide kreatif kalian gimana biar DC itu kembali ke masa jayanya. Dan kita di sini akan langsung mencari tahu siapa yang sebenarnya fans DC paling sejati di sini. Anjay. Tapi sebelum mulai gue pengen nanya nih, dari beberapa podcast kemarin lu ngeklaim gue DC banget. DC seberapa DC lo sih? Gitu? Gue nonton BVS di bioskop. Enggak, itu kekurangan DC ya. 2016 berarti itu. 2016 sama bokap gue. Sampai The Flash pun gue juga sempet nonton di bioskop. Yang gue skip tuh cuman Wonder Woman 2 karena pandemi kan. Terus kalau nggak salah Aquaman 2 karena ada ya nggak begitu demen lah. Sama Shazam 2 gue skip itu. Kalau seri-serisnya lu ngikutin kayak Arrowverse atau Peacemaker? Gue Peacemaker ngikutin tapi Flash gue ngikutin ABC kan ya? Flash tuh. CW. Apa CW anjing? Apa ini? CW. Sama Lucifer juga. Lucifer. Itu keren sih. Itu keren. Wah. Iya, kalau gue Sandman juga gue nonton loh. Oh, Sandman itu peak sih itu. Tapi season 2 sampah banget sumpah. Gue gak nonton untungnya. Jelek banget. Najis. Gue aja baru tahu Sandman itu DC pas gue ngeset lagi. Kalau nggak salah itu Vertigo imprint gitu. Jadi emang nggak masuk ke main timeline-nya DC. Vertigo itu kayak ini kan sih V for Vendetta kan? Iya, yang lebih ke cerita-cerita indie tapi sempat dibeli sama DC gitu. Oke, sekarang kita balik ke DC Extended Universe. Oke. Langsung main ke ronde pertama ya. Pertanyaannya, jadi di 2016 Batman v Superman Dawn of Justice itu meraup pendapatan $870 juta. Dan jadi film teralis DC nomor 3, cuman kalah dari The Dark Knight dan The Dark Knight Rises. Damn. Dengan penghasilan setinggi itu, apakah kalian menganggap BVS sebagai film yang sukses atau film yang gagal? Sebutkan 3 kriteria versi kalian masing-masing. Sebentar, tunggu. Ini faktanya benar. Mas gue secara keuangan dia berada di posisi ketiga pada saat rilis. Posisi 3. Pada saat rilis, bukan sekarang kan udah kesusul sama Aquaman. Enggak, maksud gue pada saat rilis tuh berarti sepanjang dia penayangannya. Iya, 800. Bukan opening week doang. Bukan, $870 juta. Peringkat 3. DC sepanjang masa. DC sepanjang masa. Oh, anjing gue baru tahu ini. Gue baru tahu. Batman 1989 kalah. Kalah lah. Tim Burton. Iyalah. Secara pendapatan enggak ada yang di atas Superman 500. Christopher Reeve. Enggak ada lah. Itu kalau dihitung inflasi mungkin iya, tapi enggak ada. Oh shit. Batman v Superman itu. Sumpah ini fakta baru. Iya, berarti Batman. Iya betul. Iya, karena Batman paling ikoniknya DC. Apalagi ini sama ada Superman-nya juga lawan lagi gelut. Versi kalian apakah BVS ini masuknya make sense. Sukses atau gagal? Pertimbangkan juga review dan segala macam ya. Oke. Silahkan tulis jawabannya. 3 kriteria sukses atau gagal versi kalian. Aduh. Berarti kita harus tulis ya. Tulis ya, oke. Boleh disimpan dulu mic-nya. Oke. Gue penasaran sama jawaban Hasan. Oh dia belum. Oke. Kalau di versus itu ada toss coin. Oh gitu harusnya. Yang ngejawab duluan siapa. Kalau di sini simpel aja, main sweet aja nggak sih? Sweet aja ya. Langsung sweet. 1, 2, 3 sekali aja ya. Enggak. Gua kasih Hasan. Oke. Boleh. Karena jawaban gue yang ketiga tolol. Gue langsung kasih tunjuk kamera. Jauh. Disclaimer jawaban ketiga gue ini ya. Oh, deh, konspek bacot dah. Ya, ini. Gue bilang sukses karena 1. Anjing, beda sama gue loh. Duit banyak. Dapat duit banyak dong, benar. Terus masih banyak yang suka, walau emang banyak yang nggak suka. Sama yang ketiga, menurut gue pribadi ya, nggak tau lah. Ini jawaban ngasal ya, konflik bagus dah intinya, konflik ada perdebatan antara tidak dan yang suka dan yang tidak, jadi masih bisa diobrolin sama orang. Jadi even sampai saat ini. Jadi sebagaimanapun BVS sampai sekarang masih relevan untuk didebatin dan gitu. masih impactful buat orang-orang yang ini. Kadang kan ada ya film yang bagus tapi setahun rilis langsung dilupain. Sedangkan BVS sekarang udah 10 tahun masih relevan. Dan masih kita obrolin ini. Iya betul. Jadi sekarang kita langsung cek jawabannya ngelantur. Anjing, gue gak nyangka jawaban gue beda banget sama Hasan loh. Gue kira bakal mirip-mirip. Gak apa-apa kan biar seru ya. Justru malah seru sebenarnya. Meskipun sama-sama fans DC tapi beda ya. 1, 2, 3. Apa aja coba jelasin.
Gagal ya kalau menurut gue ya. Yang pertama terlalu mengejar MCU. Oke. Valid. Gitu. Kenapa? Karena memang MCU udah bergerak lebih dulu membangun sebuah franchise yang solid sampai ke Civil War di tahun perilis yang sama. Betul. Batman v Superman. Betul. Terus yang kedua menurut gua plot sampah. Gitu. Ya gua pecinta Batman v Superman. Seru. Gila. Scene warehouse sequence Batman bantai-bantai orang itu gila banget. Itu jujur ya buat gua itu adalah sequence terbaik DCU yang pernah gua tonton. Lu mau banding sama film DCU manapun itu yang terbaik. Iya, gue setuju sama ini. Gue setuju sama lu. Tapi secara plot wise perbandingan ideologi Superman sama si Batman itu nggak ter-highlight di theatrical cut meskipun diperbaiki di Ultimate Edition buat gue lebih dirapihin lagi. Cuma yang jadi masalah buat gue adalah konklusi akhir klimaksnya bagaimana mereka berdua bisa team up. Iya, team upnya cuma gara-gara Superman ngomong emaknya Batman. Nah, itu sebenarnya gue setuju, tapi kalau plot nanti dulu. Itu kedua. Di jawaban ketiga, Doomsday. Ini masih berhubungan dengan plot sebenarnya. Cuman maksud gue Doomsday itu kan villain yang harusnya big boss. Yes. Dia epic villain, bahkan ya dia yang paling terkenal untuk bunuh Superman. Kalau di komik gitu. Kematian The Death of Superman, kita udah tahu lah, animasinya juga udah ada gitu. Dan dimunculkan di film keduanya DCU. Iya. Gitu loh. Itu big boss villain dan kemunculannya pun itu benar-benar cuman kayak di bagian akhir, kayak 10 menit akhir. Ya, dari awal lo Batman Superman. Buat team up ya. Iya, cuman oke, gue taruh di 10 akhir, kita bikin berantem gila, abis itu matinya juga gitu doang. Iya. Oke. Dan ada satu lagi yang belum gue highlight dari jawaban gue, itu di poin pertama, ngejar MCU dalam artian gini. Lu tahu MCU udah solid, bahkan udah ada tim Cap, tim Iron Man, dan lu belum bikin tim sama sekali, tapi lu maksa untuk team up dengan munculnya Wonder Woman, kayak tolol menurut gue. Oke. Berarti gimana? Oke, sekarang ada bantahan yang mau disanggahan antara argumen satu sama ini berarti langsung debat ya, sesi debat. Oke, langsung debat. Taruh aja itunya. Rapiin dulu coba spidol dan lain-lainnya biar. Lo mau sanggah gue dulu atau gue duluan? Gue mau sanggah lu dulu, bentar. Kan definisi gagal dan suksesnya beda ya masing-masing. Beda. Gue mau sanggah lu ngomongin plot sampah. Menurut gue di sini motifnya Batman kenapa dia benci Superman, menurut gue kena di opening scene awal si Batman si Bruce Wayne lari-lari di Metropolis ya itu ya. Iya betul. Ya yang sampai gedungnya dan lain-lain itu dia benar-benar kita bisa ngeliat dari mukanya Affleck sendiri dia benar-benar benci ya karena Superman nggak peduli sama orang-orang di bawahnya dan motivasi itu menurut gue oke banget di eksekusi dan kan Superman juga sempat diadilin dan lain-lain di film ini itu juga menurut gue di highlight aja menurut gue pribadi gitu. Ya buat gue gini loh, kalau ngomongin plot antara Batman sama Superman kita ngomongin Ultimate Edition gue setuju oke. Gitu dalam hal yang konteks yang kita bisa perdebatkan gitu antara kenapa Superman bisa benci sama si Batman itu masalahnya nggak dijelasin sama di theatrical cut-nya. Coba kenapa Superman benci sama Batman? Superman benci dan ke Batman. Iya. Kayak gue tidak. Tunggu. Kalau gue ada sih jawabannya. Karena dia main hakim sendiri kan yang main branding nge-brand si penjahat itu. Nah, dialog itu muncul di Ultimate Edition. Tapi bukannya di theatrical juga ada yang cuma sekilas doang. Di opening scene. Kalau malah jadi ngedukung dia. Enggak di opening scene. Ada di beberapa scene yang baca Quran dan lain-lain. Nah, itu banyak banget scene-scene seperti itu yang ditambahin di Ultimate Edition. Jadi kalau misalnya lu perhatiin di yang theatrical cut-nya itu mungkin lebih diperlihatkan di openingnya yang ketika si Batman udah kayak demon lompat kayak hantu banget kayak setan gitu. Terus dia tancepin di situ kita baru tahu ternyata ini sosok Batman yang beda nih. Karena ini pertama kali kita tahu Batman versi di DCU. Iya betul. Gitu. Dan kita taunya versi Christian Bale, kita taunya versi Michael Keaton. Kita baru tahu kok Batman bunuh orang. Itu diperkenalkan benar-benar langsung di sini lewat opening. Tapi kita nggak dikasih tahu kenapa Superman ngerasa seperti itu, nggak diperjelas konteks dari Superman-nya di di theatrical cut-nya. Tapi oke lah kalau misalnya ya udah kita anggap ultimate-nya yang paling bagusnya. Tapi lu lihat di sini, gue tulis apa? Gue taruh plot sampah itu di poin kedua. Artinya yang menaungi plot bagian kedua adalah bagian pertama, ngejar MCU. Yang jadi masalah di situ. Jadi di situ yang gue highlight adalah ngejar MCU-nya. Kenapa lu nggak fokus di pertarungan antara Batman sama Superman yang beda ideologi ini, yang memang mereka belum kenal satu sama lain? Kenapa lu maksa banget untuk munculin si Prince Diana? Buat apa?
Apa urgensinya? Ada jawabannya menurut gue untuk fan service. Karena ya betul dong. Tapi sayangnya DC emang agak stupid di sini karena dia nge-reveal Wonder Woman di trailer terakhirnya. Itu agak stupid dan nge-reveal Doomsday juga sih di endingnya, jadi agak stupid. Tapi menurut gue emang buat fan service juga biar orang tertarik untuk nonton kayak wah, dan obrolan mereka ada setelah nonton film ini kayak wah ini ternyata ada Wonder Woman, oh ternyata ada Flash, ada Cyborg dan lain-lain kan. Seperti itu kan di situ lewat PowerPoint. Masa depan ya. Masa depan. Enggak yang ini PowerPoint ada juga masa depan kan masa depan sih The Flash. Ada Flash. Terus kayak ya jadi basically menurut gua emang buat fan service supaya film itu diomongin sama orang-orang di gua nggak sama sekali. Sumpah gua nggak setuju. Kenapa? Gini. Lu kalau ngeliat dari poster pertarungan gelut nih, Batman Superman, lu nggak nonton. Itu yang kenapa lu kalau misalnya perhatiin box opening week-nya tinggi banget, gila banget, meledak. Kenapa? Karena posternya udah begitu. Ya Batman lawan Superman. Kita nggak pernah nemuin film sebelumnya pertarungan Batman Superman, palingan animasi. Iya betul. Iya kan? Betul. Jadi nggak ada versi live action tiba-tiba kayak begitu. Ngapain? Maksud gua Wonder Woman itu nggak ada faedahnya sama sekali untuk dimunculin. Tanpa kemunculan Wonder Woman, ini masih sangat-sangat gila untuk dibicarain, masih sangat-sangat gila untuk diskusin. Makanya gue bilang, kenapa permasalahan gue adalah di poin pertama ngejar MCU. That's the point. Karena kemunculan Wonder Woman ini itu merusak struktur berpikir franchise-nya. Franchise jadi nggak hidup. Nah ini yang jadi masalah. Tadi statement apa coba di awal? Apa? Ini bisa dikatakan gagal meskipun secara keuangan, secara ekonomi sukses gitu. Ya. Kenapa bisa kayak begitu? Ya karena ini kan fondasi dari franchise. Ini film kedua gitu. Film kedua lu udah masukin karakter seperti Wonder Woman, buat gue nggak make sense gitu untuk kelanjutan franchise-nya. Itu buat exciting man kayak excited man kayak wah ada Wonder Woman dah. Kita tunggu Wonder Woman nextnya. Gini, apa yang dilakukan sama MCU? Kita berkaca sama MCU. MCU munculin karakter-karakter yang nanti akan muncul, apakah langsung di plot intinya? Coba, film-film pertama, The Incredible Hulk, meskipun dia sebelumnya bukan di MCU, ya kan? Iron Man 1, Captain America vs Avenger, ada nggak karakter-karakter selain yang fokus di ceritanya muncul gitu? Karakter dari film lain munculnya di mana? Post credit scene. Itu paling gampang. Lu mau bikin hype post credit scene. Dari dulu MCU udah membuktikan itu. Nggak perlu lu muncul bener-bener jadi ini krusial loh. Ini orang want to be defend biar nggak disama-samain. Dia di set up karena apa? Karena Doomsday kan. Ya biar jadi penengah si Batman dan Superman sebenarnya menurut gue sih itu. Si Wonder Woman-nya. Penengah Batman dan Superman. Tadinya kayaknya menurut gue sih kayak gitu. Tapi kalau gue ngelihat kata-kata lu yang bilang kalau MCU itu make treatment post credit scene, berarti lu malah inginnya si DCU lebih mirip kayak MCU dengan pakai treatment post credit scene itu. Oh iya betul. Berarti sama aja. Nah beda. Nah gini, ini yang jadi masalah. Yang perlu kita highlight di sini adalah DC itu baru 2 film, itu jadi masalah. Ngerti gak? Karena dia baru masuk di 2 film, tapi dia udah munculin Wonder Woman di plot utama. Ibaratnya ini benar-benar konflik utama. Bahkan ketika scene pesta itu udah dimunculin si Diana untuk muncul di situ, menurut gue nggak ada urgensi sama sekali selain untuk ngejar MCU. Sedangkan yang MCU lakuin dari dulu untuk munculin Nick Fury, untuk munculin si Tony Stark di Incredible Hulk, itu selalu di post credit scene. Semua keluhan yang lu bilang ke BVS itu dilakukan di Superman 2025. Tapi gue yakin lu suka banget Superman 2025. Ini menarik nih perdebatan ini. Kenapa ini jadi kontradiktif dengan Superman? Pasti si ngelantur Corps ini udah pada bilang standar ganda lu, pasti bilang gitu kan. Gagal James Gunn ya lu. Kan pasti kayak gitu. Ini kan udah muncul nih si Green Lantern, ini udah muncul si Hawkgirl. Yang jadi masalah adalah ketika lu munculin karakter lain, itu works gak untuk keseluruhan plotnya? Eksekusinya berarti. Bukan eksekusi, tapi intinya narasi yang lu pengen taruh tuh apa? Kalau Superman 2005 udah jelas, James Gunn itu narasinya jelas. Dia pengen nge-highlight Superman sebagai seorang superhero baru di mana di dunia itu udah ada superhero lain. That's the point. Di sini nggak ada superhero lain. Di sini bener-bener fokusnya kita udah tahu ada Man of Steel 1, tiba-tiba muncul Batman, kenapa tiba-tiba ada Wonder Woman anjing? Dan
Apa fungsi Wonder Woman? Gue gak ngerasa ada fungsinya selain buat lawan Doomsday yang tolol dimuncul di bagian akhir. Fungsi. Percaya sama gue fungsi buat menyatukan Justice League. Kan ada satu scene di mana Wonder Woman ada foto Wonder Woman pas di Perang Dunia kedua atau ke-1 sih itu. Yang perang satu yang pertama. Dia penonton pas nonton itu jadi penasaran dan mau nonton Wonder Woman. Menurut gue itu juga untuk introduce karakter juga. Jadi kayak lagi-lagi lu bisa muncul di post credit scene kan? Nggak, apa urgensinya dimunculin sebagai apa ya? Ending gitu loh untuk nyelesain konflik. Kalau di post credit scene menurut gue malah nggak masuk. Malah nggak masuk dong. Nggak masuk di mana ya? Ya menurut gue sih nggak connect ya, bukan nggak connect sih. Menurut gue nggak masuk ya karena lebih nggak nyambung. Lebih nggak nyambung karena menurut gue mending ada ceritanya nggak sih, kayak lu udah di Eiffel di tengah cerita. Kayak biar kalau misalnya post credit kita ngeliat kayak Bruce Wayne ngasih email terus ini siapa Mbak siapa ini Mbak siapa nggak gitu anjing. Mbak siapa gini Mbak siapa ini, lebih keren kalau misalnya mau udah dikasih tahu gitu, wah ternyata dia kuat, ternyata dia bisa gitu dan lain-lain. Siapa yang nggak ada Wonder Woman lu nggak respect Wonder Woman namanya kayak gitu. Nggak gini San lu poin lu dari tadi adalah fungsi naruh Wonder Woman adalah apa coba tadi lu bilang? Ya untuk memperkenalkan untuk excitement untuk orang-orang ngelihat wah ada Wonder Woman. Gitu. Poin pertama memperkenalkan, poin kedua excitement. Dua poin ini bisa lu taruh di post credit scene tanpa lu melibatkan dia untuk file battle yang dari awal judulnya Batman v Superman. Ini Wonder Woman ini bukan lu sama dia tadi enggak ngerespek karakter Wonder Woman gitu. Lu jangan misoginis. Enggak bukan misoginis. Sama gue ini ada satu masalah juga nih. Apa? Di poin pertama lu apa tadi? Duit banyak. Dia dapat duit banyak, men. Nah, parameter lu sukses karena duit banyak. Ya, karena gini, kita ngomongin sukses, bukan bagus. Iya gak sih? Beda konteks dong. Betul. Sukses ya kalau misalnya lu duit lu groceries dan dapat duit untung banyak itu menurut gue sudah sukses. Ya kalau misalnya bagus itu masih bisa di debatable karena ya emang satu konklusinya cringe ya, kayak kenapa lu ngomong why you say her name? Itu kan itu cringe banget ya. Itu cringe banget. Martha. Have to say Martha. Itu cringe banget. Argumen lu bagus tapi lu kurang konteks. Lu harus gini yang jadi masalah konteksnya adalah film ini ada dalam sebuah project, lu nggak bisa lupain itu. Kalau misalnya film sebagai individual, lu mau bilang sukses dengan duit segitu, oke, gue no problemo gitu. Meskipun budgetnya juga gila. Iya betul. Gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu sukses banget, apakah selevel sama Civil War masih kalah? Masih kalah loh sama Civil War. Masih kalah. Civil War 1,1 miliar. Jadi nggak bisa lu bilang sukses itu. Tapi gini, oke lah, at least untung. Tapi kalau kita ngomongin dalam konteks project, artinya dia harus nge-build hype, moment untuk film ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan lu lihat semenjak Batman v Superman, the downfall is beginning gitu loh. Enggak sih, kalau menurut gue malah downfall ada di Justice League-nya si David Ayer. Bukan David Ayer. Joss Whedon. Siapa? Joss Whedon. Iya, Joss Whedon. Gue setuju. Itu mungkin nanti ya perdebatan lain ya. Itu perdebatan lain. Cuma mas gue itu adalah titik yang menghancurkan Tapi apakah titik downfall awal buat gue Batman v Superman? Hancurnya di Justice League gue setuju. Tapi downfall menujunya itu menurut gue adalah Batman v Superman. Kenapa? Karena lagi-lagi dia nggak membuat sebuah kesinambungan yang bagus gitu loh. Dari film satu ini mau kayak gimana selanjutnya gitu. Karena dia lagi-lagi udah muncul Wonder Woman, tiba-tiba udah muncul Lex Luthor, terus muncul Doomsday, subplotnya banyak banget. Padahal core-nya apa film ini? Tadi lu udah bilang kan, yang bikin bagus apa? Batman lawan Superman. That's the point. Oke. Gitu loh. Lah kalau misalnya lu bilang downfall-nya di BVS ya, Aquaman sukses parah. Wonder Woman sukses parah. Walau sebelum Wonder Woman ada ini kan Suicide Squad. Tapi Suicide Squad ya oke lah, maksudnya bukan oke sih, tapi tetap Shazam masih oke. Terus even di akhir Blue Beetle menurut gue masih oke sih. Wah gila lu. Blue Beetle oke lah. Lu udah gila sih orang. Enggak. Oke lah. Itu pertama kalinya gue lihat ada Blue Beetle di ini live action misalnya. Gue lupakan perkataan lu mengenai Blue Beetle. Bro, come on man. Nggak, gini lah San. Blue Beetle itu gue as a DCU fans juga gue suka gitu loh. Gue pertama kali abis nonton Blue Beetle tuh gue suka, gue seneng gitu. Kekeluargaan lucunya dapet gitu lah. Apalagi gue ngeliat pacar Neymar cakep banget di situ, Bruno Marquezine gitu. Oh iya itu pacar Neymar. Pacar Neymar itu mantan Neymar. Cuma maksud gue pendapatannya berapa pertama? Itu secara keuangan udah hancur-hancuran. Kalau ngomong keuangan oke. Iya. Dan secara kualitas pun
lu tanya orang-orang yang udah nonton, gue jamin udah pada lupa ceritanya kayak apa gitu loh. Jadi iya sih, jujur iya sih. Ya, anjing. Anjing, iya lagi kalah lagi. Lu mengaku lagi. Lu malah masukin Blue Beetle lagi. Wonder Woman sama Aquaman. Ya, Aquaman aja ya. Cuman gini. Oke. Balik lagi ke Aquaman dan Wonder Woman. As a solo movie, oke. Tapi lagi-lagi kita ngomongnya konteks secara project gitu loh. MCU, makanya gue kenapa gue fans DC? Karena gue tumbuh dengan nonton film-film seperti itu. The Dark Knight, Superman-nya Christopher Reeve. Terus ada Wonder Woman, ada Aquaman, film-film solo yang memang bagus. Tapi ujung-ujungnya apa? Targetnya apa? Targetnya adalah grup superhero level yang dicapai oleh Avengers dengan begitu luar biasa. Kenapa MCU bisa segila ini? Kenapa buat gue franchise terbaik sepanjang masa sampai saat ini? Even lebih dari Star Wars, even lebih dari Lord of the Rings. Secara kesuksesan franchise ya, yang bisa di milking terus, itu MCU bisa di nomor 1. Karena ada dasarnya. Thor 1 emang gak selevel sama Aquaman. Gue fair-fair aja. Captain America 1 gak selevel Aquaman. Gue bilang bagusan Aquaman 1. Tapi lu lihat konteksnya. Apa yang dilakukan MCU? Filmnya oke, B plus, A. Avengers Endgame, peak moment. Dari situ baru hancur kan? Ya betul. Ya mas gua, kesimpulan gua adalah kita harus lihat konteks besar, blueprint project. Oke. Gue ngeliat sih kalau gue ngerti sekarang. Gue ngeliat perbedaan argumen lu itu lebih ke BVS sebagai solo movie yang sukses secara pendapatan, sedangkan kalau lu lebih ngeliat BVS itu sebagai long term project yang gagal ngasih fondasi yang kuat buat DCU ke depannya gitu. Oke, menarik. Itu boleh, bisa kita tanya ke audiens ngelantur course lebih setuju sama pendapat Hasan, King Hasan, atau Timothy? Mungkin aja kan? Mungkin. Bro, kan stupid man. Nggak Glazer, gue juga nggak segitunya sih. Tapi jujur maksud gue pendapat lu bukannya nonsens. Yeah. Maksud gue lu ada ngasih perspektif yang lain. Jadi pasti ada lah yang mihak lu juga ada. Ronde kedua. Di masa aktifnya, DC Extended Universe itu sempat beberapa kali masuk fase di atas angin. Dari yang Wonder Woman penobrak film superhero perempuan dan Aquaman yang tembus $1 miliar. Bahkan Zack Snyder Justice League masuk penghargaan Cheers Moment di Oscar. Masalahnya setiap kali masuk fase tersebut, DCU sering kali kehilangan momentum karena kelakuannya sendiri. Nah, pertanyaannya, tolong urutkan 3 kelakuan DCU sendiri yang jadi masalah terburuk mereka yang baik secara langsung atau tidak mematikan hype franchise-nya. Ini berarti dari sini ya? Iya, itu kita udah ada 3 ya? Di sini kita lihat jreng. Udah ada listnya nih. Jreng anjing. Nanti langsung sebutin aja top 3 dari semua kontroversi tersebut. Oke. Udah. Aman. Tadi Hazan duluan. Sekarang lu. Gue kasih ke lu. Timothy duluan. Gue sih masih konsisten dari tadi ya. Bisa lihat. Oke. BVS. Kita lihat apakah sama kayak Hasan. Beda lagi. Jadi yang pertama gue adalah kontroversi BVS ya. Ya, yang mematikan Superman. Ya. Dan secara keseluruhan BVS. Seperti yang gue bilang di awal, itu adalah titik fatalnya menurut gue. Titik downfallnya dimulai dari BVS menurut gue. Oke. Meskipun lagi-lagi sebenarnya gue suka sih, sayang banget, gue sedih banget sebenarnya. Di poin kedua itu adalah tragedi produksi Justice League yang ketinggal sama Zack Snyder karena kita tahu Zack Snyder anaknya meninggal. Jadi dia harus terpaksa mengundurkan diri kan, digantiin sama si Joss Whedon. Joss Whedon ditunjuk langsung sama Warner Bros. Dan hasilnya sampahnya nggak ngotak itu film. Dan banyak kontroversi di belakangnya. Ya, dan itu di situ titik hancur. Oke. Jadi tadi downfall, sekarang hancur, dan 3 ini membuat film-film DCU tidak bisa dikenang lagi. Pandemi itu? Ya, pandemi yang membuat semua orang udah lupa sama film-film DCU, padahal masih banyak yang bagus. Itu yang fans MCU tuh mungkin agak lupa ya gitu. Kadang-kadang kita harus lihat lagi, ternyata Aquaman tadi kan, Wonder Woman itu bagus. Cuman gara-gara ini fase pandemi yang tiba-tiba filmnya nggak jelas-jelas ini yang bikin udah hilang nih DCU. Fans bodo amat gitu. Iya, fans jadi bodo amat. Ini ada kan di titik pandemi ini kan ada Birds of Prey sama dan Wonder Woman 84. WW2 WW2 19 84 ya. 84 itu enggak jetot. Itu tolol. Gue kaget itu Pedro Pascal anjing. Mukanya udah pakai kumis soalnya. Biasanya pakai kumis aneh banget. Tapi gini, sedikit penjelasan singkat lagi, menurut gue di Birds of Prey gue sebenarnya tuh suka sama pilihan
artistiknya Harley Quinn, stylenya, actingnya Margot Robbie gitu kan. Gue suka gitu, actionnya keren, masih ada sinematografi slow mo yang di kantor polisi itu epic tos. Yang masak yang burger masak sandwich aja itu Tarantino shot banget. Iya, visual effect bagus. Iya, bagus banget gitu, real banget. Tapi mohon maaf bos, Black Mass bos, anjing. Iya Black Mass parah banget sih. Anjing banget. Gue sebagai fans DC merasa dizolimi gue. Lebih karena konflik si Black Mass-nya kan. Karena maksud gue idiot banget. Dia itu kan villain Batman tuh yang salah satu yang paling berbahaya. Betul. Meskipun underrated ya. Iya. Banyak orang jarang tahu. Tapi ya buat gue satu dari sedikit villain yang bisa ngelawan Black Mass. Itu cuma Joker doang. Di Birds of Prey gak banget sih Black Mass-nya. Coba Hasan. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari Hasan. Kalau gue pasti naik banget ya, biasa banget. Yaitu adalah Amber Heard, Ezra Miller sama ibunya James Gunn yang terlalu cepat. Oke, menurut gue Amber Heard, Ezra Miller udah harusnya DC kalau emang udah tahu ada kasus itu, fuck it, kita recast. Harusnya itu biar nggak kena quote and quote ban dari para fans. Apalagi Amber Heard bro, itu kasus lumayan gede banget dan banyak orang yang benci banget sama dia dan akhirnya dimasukin di Aquaman 2 walau cuma sedikit. Ezra Miller kelakuannya udah makin berandal banget, tapi masih aja flashnya masih dipaksain. Menurut gua nggak banget. Ribut James Gunn pun juga kecepetan menurut gua. Apalagi setelah The Rock di Black Adam yang ngebalikin Henry Cavill jadi Superman. Menurut gue nggak tahu kenapa gue merasa kayak that's so disrespect ke Rocknya sendiri sih, kayak dia udah kong kali kong sama Cavill buat ayo dong balik dong. Pas dibalikin langsung dia ribut, itu menurut gue terlalu dini menurut gue. Berarti di sini lu ngepro sama The Rock. Wah, gila, bukan pro The Rock, tapi gue lebih ke anjing nggak disrespect The Rock banget, ditai-taiin The Rock ditai-taiin DC banget menurut gue gitu. Justru dia yang sosokan menurut gue. Tapi lu nggak masukin ini. Enggak. Nah makanya ini, gini, gue lagi-lagi gue kaget sama jawaban lu anjing. Maksud gue lagi-lagi nih, ini kita benar-benar langsung ya. Kita belum tahu pertanyaannya, kita belum tahu gimana sistemnya ini, dan jadi jawaban kita benar-benar udah kita langsung ini. Dan gue benar-benar nggak disetting sama sekali untuk jawabannya beda sama si Hasan. Tapi gue kaget jawabannya tadi beda banget. Cuman lu dari tadi ngambil masalah di konspirasi, bukan konspirasi. Kontroversi. Tapi buat gue kontroversi masalah satu orang, masalah satu aktor itu menurut gue berpengaruh untuk impactnya gede banget malahan. Impactnya gede. Tapi tidak berpengaruh ini bros. Lagi-lagi ini kan kita ngomongin skala prioritas. Yang buat gue jadi masalah adalah plot, project, blueprint. That's the point. Yang dari tadi gue ngomongin masih satu jalur gitu loh. Bagaimana BVS downfall, hancur di Justice League. Ya lagi-lagi tadi gue belum jelasin masalah hancur di Joss Whedon ya. Gitu. Karena lagi-lagi visi dari DCEU itu di otaknya di Snyder semua. Gitu. Ketika Snyder hilang, udah nyawa, jiwa dari DCEU itu ikut hilang bersama si Snyder. Menurut gue hancurnya di situ. Jadi kalau misalnya Amber Heard emang berpengaruh, Ezra Miller iya berpengaruh. Tapi apakah berpengaruh hilangnya? Lu gila sih nggak masukin tragedi Justice League. Lu ngaco banget. Karena menurut gue setelah hilangnya James Gunn, Snyder menurut gue masih ada beberapa up and down kan DC. Jadi menurut gue sebagai orang awam nggak into banget ke productionnya waktu itu. Gue merasa kayak ya udahlah ya, kayak gini. Masih bisa jalan mungkin. Lu bilang masih jalan. Oke, sebutin film-film DCU setelah Snyder hilang yang bagus apa, sebutin gue. Aquaman setelah Snyder hilang. Aquaman 1 enggak dong. Iya, Aquaman setelah cuman secara produksi kan masih. Secara produksi menurut gue secara ton enggak, udah karena ganti banget. Treatment ngomong di dalam airnya aja benar-benar berlawanan sama Justice League-nya si Zack Snyder sih. Kan si Zack Snyder kalau ngomong di air tuh buat bubble dulu, terus ngomong. Kalau di Aquaman tiba-tiba Atlanteannya bisa ngomong di dalam air. Oh iya, James Wan iya, maksud gue secara sutradara iya. Pasti setiap sutradara punya treatment yang berbeda-beda. Cuman maksud gue di 2018 itu masih lu berarti kayak 2-3 tahun sebelumnya secara penulisan dan sebagainya. Gue yakin itu masih di supervising sama si Snyder. Gitu. Shazam masih oke. 2019. Oke, Shazam 1 apa lagi? Aquaman masukin dong. Oke, gue masukin. Biar gue gak usah mikir-mikir lagi. Ya udah, apa lagi ya? Shit. Gue masukin The Suicide Squad.
Karena itu setelah James setelah Snyder. Oke. Ya kan? The Suicide Squad masuk dong. Oke, enggak. Kalau The Suicide Squad enggak, gua enggak, lu enggak bisa masukin. Enggak, lu enggak bisa masukin karena itu James Gunn punya, enggak bisa. Itu beda, itu beda. Setelah Snyder. Itu setelah, cuma maksud gua gini, lu lagi konteks gua apa? Konteks dari tadi gua ngomong. Oke, Blueprint. Apakah The Suicide Squad adalah blueprint dari Snyder? Enggak. Maksud gua gini, setelah hilangnya Snyder, apakah DCU ini masih bisa lanjut tetap dengan visi yang diadaptasi, berubah meskipun ya ada perubahan, tapi maksud gue masih tetap berjalan gitu loh. Kan enggak, ini literally downfall, hancur, udah hilang. Betul. Literally semuanya bangun sendiri filmnya gitu. Burst of Prey apa sendiri gitu kan. The Suicide Squad apa sendiri gitu. Kayak Peacemaker tiba-tiba ini kok ada James Gunn gitu. The Suicide Squad aja gue jamin lu aja gak ngerti kan pas pertama kali muncul. Ini timelinenya kapan? Ini berhubungan sama film. Lu gak tahu kan? Ya, jujur itu ya. Ya udah, makanya maksud gue ini secara blueprint udah ngaco setelah Snyder hilang. Gitu. Jadi literally menurut gue yang aneh adalah lu gak masukin poin kedua. Oke. Poin ketiga lu apa tadi? Gue ribut James Gunn yang terlalu buau-buau. Jadi ngeribut, habis ngeribut masih ada film-film DC lama yang lain yang belum tayang gitu. Maksudnya lu announce semua ribut, tapi seenggaknya kelain aja dulu project-project yang emang belum tayang pada saat itu. Jadi orang nggak kayak ya udahlah nggak akan nyambung, males gue nontonnya. Apalagi Flash waktu itu lagi di hype-hypein banget karena Michael Keaton balik lagi kan. Iya. Terus ada Supergirl dan lain-lain. Itu menurut gua too early untuk announce kalau bakal ribut ke James Gunn punya gitu. Soalnya kalau menurut gue gini, emang yang bermasalah WB-nya dari awal emang WB sebenarnya. Masalahnya di WB-nya karena emang nggak terlalu nggak konsisten, terlalu nggak jelas, terlalu pengen ngikutin franchise sebelah. MCU, dia tuh pengen banget jadi MCU. Oke, berarti lu dukung argumen gue tadi. Iya benar. Aduh anjing, salah gue, salah jalan. Kena tap. Cuman maksud gue gini, ini kan ada satu momen di mana Discovery ambil alih. Iya kan. Jadi memang ini masalah di atas, di orang-orang atas. Iya, orang-orang atas yang memang nggak jelas arahnya mau kemana. Cuman buat gue untuk ngebenerin ini semua yang udah terlalu kacau, buat gue ribut secepatnya. That's the point. Makanya kita bisa dapetin Superman 225 sekarang, sampai kita udah punya blueprint film-film setelahnya, God and Monster selanjutnya. Itu semua karena udah diribut secepatnya menurut gue. Ini gue tanpa disrespect si Snyder ya. Gue lagi-lagi gue fans Snyder juga gitu. Gue pengen banget, bahkan mereka bikin di Netflix gue pengen. Oh ya, gue pengen terpisah dengan DCU gitu. Gue pengen, gue termasuk yang pengen gitu. Jadi gue sangat suka sama Snyder, cuman untuk kebaikan bersama DC agar bisa berjalan, blueprintnya jelas, ya gue sih malah lebih ngerasa ya ribut secepatnya. Ya. Setelah, maksudnya udah hancur ya, kecuali era setelah Batman v Superman masih Wonder Woman, Aquaman, gue rasa itu jangan, emang. Cuman kalau setelah ini tadi nih di poin kedua gue, setelah Justice League, Snyder hilang, udah menurut gue, wah udah nggak kemana-mana nih barang gitu. Karena kenapa gue nulis ini, gue pada saat itu sebagai yang emang ngikutin juga nggak usah dikadal-kadalin juga, kadal-kadalin apa ya di prank ya. Apalagi setelah lumayan hype kan, wah Cavill balik lagi nih jadi Superman, sengaja dapat kali film Superman lawan Black Adam, atas ada bebas, yang penting ngeliat Cavill jadi Superman lagi, karena jujur gue lebih suka banget sama Cavill Superman. Terus tiba-tiba ribut nggak jadi, anjing banget, tapi gue dikadal-kadalin banget. Gue pernah ada di momen dia. Sakit hati gue. Lagi sebagai fans DCU. Itu tadi intermezzo ya. Sebagai fans DCU, gue ada di posisi lu juga, yang dimana pas Henry Cavill muncul di post credit scene, itu atau di ending ya? Post credit scene. Bangsat gitu, kayak kostumnya keren banget, musiknya Superman itu muncul lagi, gitu. Jadi kayak wah, akhirnya kayak bisa kebangkitan. Tapi itu adalah pikiran bocil gue yang dulu. Ketika gue makin mature, gue mulai berpikir ini udah nggak ini barang udah nggak kemana-mana. Jadi menurut lo Hasan tidak berpikir? Gue mengakui itu. Masih terjebak di nostalgia. Betul. Terjebak di era lama. Ya gue sempat di momen itu. Apalagi gue setelah ngelihat Dr. Fate kan di Black Adam itu gue keren banget. Gue setuju. Cuma gue udah tahu ini barang nggak kemana-mana, nggak bakal kemana-mana, nggak bakal bisa works lagi. Oke. Kayaknya udah mulai ngerti nih perbedaan fundamental antara Timothy sama Hasan. Sebagai yang ngeklaim sama-sama fans DC, kayaknya kalau lu udah kehilangan harapan dari awal mulai
si DC Extended Universe itu, bahkan dari Batman v Superman udah mulai, wah ini kayaknya bakal kacau sebagai universe. Sedangkan kalau Hasan, lu lebih ke menikmati DC Extended Universe sampai akhir-akhir, dan ketika ada bergejolak masalah itu lu bener-bener sakit hati melihat ini kontroversi dan kegagalannya. Nah, dari kesimpulan itu bisa dibilang sebenarnya gue visioner. Kenapa? Yeah. Karena gue sama kayak dia sebenarnya. Gue masih menikmati. Gue masih ngerasa kayak gue suka ini, gue suka film ini, gue suka film ini. Tapi gue tahu endingnya nanti kayak apa. Bahkan gak akan ada masa depan gitu. Kan dari tadi kalian udah mengungkapkan opini kalian gimana harusnya di sini. Sekarang gue kasih lo berdua kendali sebagai Kevin Feige-nya DC Extended Universe. Oke. Lu bayangin jadi Kevin Feige dan lu bisa ngatur formasi awal 5 film DC Extended Universe. Anjir. Kita kasih lihat nih versi aslinya kayak gini. Nah, lu bisa otak-atik nih. Ada yang mau disesuaikan formasinya, ada yang mau diganti storyline-nya. Menarik. Jadi kita jadi Kevin Feige-nya ya. Jadi Kevin Feige. Oke. Jadi ya lu harus mengurutkan 5 film awal DCU versi lu, tapi dengan syarat Man of Steel sebagai fondasi film pertamanya. Jadi Man of Steel tetap ada, terus 5 selanjutnya apa? Yang kedua, lu harus sebutin 5 film yang bakal lu hapus di DC Extended Universe guna memperbaiki DC Extended Universe versi lo. Oh iya, ada 2 Justice League-nya berarti ya? Tapi gimana kalau Justice League? Itu bebas, lu mau tetap masukin dua-duanya, mau ada yang diganti, mau gimana, itu treatment kalian masing-masing. Oke. Oke, ini kayaknya dua-duanya udah deh. Ya. Tadi lu dulu ya. Sekarang berarti Hasan dulu gantian. Ini DCU gue. Kita kasih lihat Man of Steel, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Justice League, ZS, sama BVS. Coba. Ya, gue bakal treatment. Bentar, mic-nya anjing. Oh, goblok. Udah gak apa-apa, masukin aja. Ya, basically gue bakal treatment Batman sebagai the Nick Fury ya in the DCU gue, dimana dia bakal nge-cute Man of Superman, Wonder Woman, Flash, dan ya basically gitulah. Terus mungkin di Justice League abis itu BVS, abis itu kita gelut BVS, dimana BVS-nya Lois Lane mati, dah basically itu. Gue mau ngambil Injustice moment, ngerti nggak lo? Oke, langsung di BVS ya, wow, sangat cepat ya. Gue pengen banget Injustice moment. Dimana yang gue bingung adalah lu ini cerita maksud gue ini gimana berubahnya anjing? Nggak, ini terlalu bisa. Ini solo. Ya, coba kasih lagi. Oke. Nih. Nggak, gini deh. Ini Flash aja kan ceritanya mengenai ini. Berarti bisa diubah kan ceritanya bisa diubah. Radikal banget dong berarti. Enggak, jadi gimana kalau lu ngubahnya? Kalau gue bakal ngubah ya ini. Apakah bakal multiverse? Enggak lah. Origin Wonder Woman, origin Flash, origin Aquaman, team up. Just like what MCU did sih, lebih tepatnya. This is what like I'm going to treatment it like MCU did to MCU. Jadi solo dan origin karakter dia team up. Nah, karena tadi gue sebenarnya bingung ya mau masukin si Batman tuh origin karakter di mana, karena nggak boleh nambah sebuah film baru kan, jadi ya udahlah ya, mungkin bisa di BVS atau enggak ntar ini masukin dikit. Ini aneh banget ini. Apa? Kenapa lu menurut lu aneh? Maksud gue, lu bilang tadi Batman sebagai Nick Fury. Film Batman-nya di mana anjing? Nick Fury gak ada film Nick Fury kecuali Secret Invasion. Beda, gini. Gue ngerti Batman sebagai Nick Fury, maksud gue posisinya. Tapi lu nggak bisa sama ratakan Batman sama dengan Nick Fury anjing. Maksud gue lu disrespect Batman kok kayak gitu. Bukan soal disrespect. Gue tuh bingung mau masukin BVS. Masa gue masukin BVS duluan anjing? Nah itu lah. Makanya kita masuk ke opsi gue. Coba nih, gue kasih lihat nih. Tuh, apa coba BVS duluan? Lah, justru itu poinnya. Coba jelasin. Gua elaborate. Lagi-lagi konteks yang gue jabarkan dari awal sama. Lu ingat dari segmen pertama? Iya. Segmen pertama gue bilang apa? Wonder Woman gak usah dihilangin. Ya udah, gak usah dimunculin. Yang gue lakuin sama persis. Jadi menurut gue Batman v Superman sebagai film kedua buat gue gak masalah. Oh berarti BVS itu jadi origin story Batman sekalian. Iya dong. Gini. Core dari lagi-lagi lu bilang Batman sebagai Nick Fury. Dia core-nya dong. Dia pusat dari franchise ini. Bahkan dia kalau di komik itu juga kaptennya Justice League gitu. Jadi lu
tolol banget kalau misalnya nggak naruh filmnya Batman. Terus lu langsung masukin, lu baru naruh apa? Batman di Justice League. Nggak bukan. Ya, oke lah. Nah, gini. Kalau gue gini ya, sama yang gue lakuin sama kayak yang di awal-awal, cuman gue hilangin Wonder Woman. Wonder Woman di BVS. Wonder Woman di BVS gue hilangin, jadi benar-benar kita fokus ke, karena gini, lagi-lagi gue kenapa gue taruh Batman v Superman kedua, karena gue nggak boleh nambahin Superman 2. Oke, ya kan? iya, Sebenarnya kalau mau gue tambahin Superman 2. Cuman karena gue nggak dapat kesempatan buat nambahin Superman 2, gue akan bikin Batman v Superman duluan. Karena gini, gue setuju sama James Gunn. Coba lu inget gak? 3 film pertamanya DC James Gunn apa? Superman, Supergirl, sama Clayface. Ya, Itu series. Filmnya? Clayface kan film. Tapi kan maksudnya nggak satu universe dong. Clayface satu universe. Tapi DC Universe. Iya. DCU. Universe James Gunn. What the fuck? Tapi Yes, man. Ini gak sih sama Lantern Corps tuh series. Shit, apa lagi? Oke, maksud gua yang at least yang udah memulai project screennya udah jadi, selanjutnya adalah Superman Man of Tomorrow. Yang berarti Superman 2. Oke, Superman 2. Iya kan? Iya. Berarti ibaratnya 3 project awal itu Superman, Supergirl, Superman 2. Itu yang menurut gue pinternya James Gunn adalah dia ngedevelop satu karakter yang jadi angkor dari franchise-nya. Itu yang gue lakuin. Lu tiba-tiba Man of Steel, tiba-tiba Wonder Woman, lu mau naruh Batman di mana, lu mau naruh Superman-nya di mana lagi? Lu belum ngedevelop satu karakter dengan bagus, lu udah langsung ke superhero berikutnya. Contoh kayak misalnya sebelum Avengers, at least udah Iron Man 2. Gitu loh. At least Thor 2 setelah Avengers 1 langsung. Jadi bener-bener karakternya diperdalam dulu gitu loh. Nah, selanjutnya yang menurut gue ketololan lu adalah lu nggak masukin Suicide Squad anjing. Nggak, buat apa Suicide Squad ada? Ini apa Suicide Squad ada? Menurut gua Suicide Squad malah bakal gua ancurin. Ini awal kejatuhannya Hasan. Dia udah paham nih otaknya Kenapa? Ini awal kejatuhan Hasan. Karena jujur gue gak peduli banget sama Suicide Squad-nya David Ayer ya. Karena gue benar-benar tidak peduli sama sekali. Oke, gue jelasin dengan seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi gini ya. Kejatuhan di sini gue nih. Lu naro Justice League, Snyder Cut atau Justice League Joss Whedon? Coba. Snyder Cut lah, pasti yang lebih bagus dong. Oke. Ada satu scene di Yes. film Justice League Snyder Cut. Lanjut. Nightmare sequence. Di situ ada karakter siapa? Joker. Iya. Joker yang sangat gondrong, yang sudah bermusuhan dengan Batman dengan waktu yang sudah berteman dengan Batman. Iya, terpaksa tapi. Terpaksa lu bisa lihat di situ banter-banterannya. Sumpah ya, itu Joker yang muncul di Nightmare sequence adalah Joker terbaik yang pernah gue lihat. Ini apa? Hot takes. Berarti Jared Leto dong. Jared Leto. Enggak, bukan gini. Joker terbaik buat gue tetap Heath Ledger. Iya. Cuman kemunculannya. Di DCU itu paling atau di semua bahkan di semua sebagai apa ya? Sebagai sebuah karakter Joker yang gue tahu dari komik. Ini yang terbaik. Oke. Jadi gini, kita harus pisahkan antara film sama komik ya. Iya, oke. Kalau ngomongin Joker terbaik di film, Heath Ledger atau Joaquin Phoenix ya, itu perdebatan. Tapi buat gua, kalau ngomongin Joker yang paling komik banget, Joker yang di Nightmare Sequence, lu bisa ngelihat dengan hanya beberapa patah kata, itu lu lihat si Batman itu udah mau tonjok tuh muka si Jared Leto. Master Edge baiting ya. Master Edge, that is Joker. Gila banget. Itu yang what the fuck, Snyder bisa ngerubah karakter tolol yang di Suicide Squad dulu jadi kayak begitu. Itu kerennya. Nah, makanya dari awal gue bilang, ya lu harus muncul Suicide Squad. Untuk memperkenalkan karakter ini dulu, ya kan? Lu kasih hubungan sama si Harley Quinn siapa, lu kasih hubungan Batman siapa. Oh, ini ternyata musuhnya Batman. Oh, ternyata dan lu jangan lupa, Joker di sini sangat berbeda dengan Joker yang sebelumnya ada. Jadi kalau misalnya lu nggak munculin si Suicide Squad, lu tiba-tiba muncul di Snyder Cut, itu orang nih what the fuck, Joker apaan kayak begini. Ngerti nggak? Nah, baru abis itu Wonder Woman, Aquaman, gue setuju sama lu. Kita ngomongin yang individu dulu. Original gitu. Dan yang terakhir ya Snyder Cut gitu. Untuk itu ini pamungkas, ini klimaksnya gitu. Ya, tapi lu kurang Flash. Di mana? Kok tiba-tiba ada Flash gitu tiba-tiba? Oke, sekarang gini. Originnya Mbak. Iya, gue butuh origin. Sekarang gini, lu sejauh ini nonton DCEU sampai di Justice League, Joss Whedon gitu, sampai Joss Whedon, lu ada ngerasa masalah sama Flash? Gua enggak sih, kecuali sama aktornya ya. Itu personal. Ya, itu beda aktor gitu kan. So, maksudnya secara karakter Flash, gua gak ada masalah sama sekali. Maksud gua, ini karakter yang dibenci. Ini karakter yang ini bukan Flash gua.
Ngerti gak buat kebanyakan fans DC? Kostumnya pakai besi, armor yang kalau kena gesekan cepat harusnya kebakar gitu. Ngerti gak? Gitu-gitu kan orang benci. Terus gelagat lari, gaya larinya dibenci gitu. Orang pokoknya gak suka banget. Tapi sorry, gue potong konteks juga. Gue sebenarnya agak demen ya sama Flash buat yang di Snyder Cut, yang dia muter waktu. Menurut gue itu bagus. Gue suka. Walau emang kelihatannya jadi kayak slow mo gitu kan dia. Tapi itu malah menurut gue sendiri secara visual malah melihat seberapa cepatnya dia sampai all around him it's slow mo. Tapi lu pasan. Yang paling dibenci dari Flashnya DCEU adalah ketika dia lomba lari sama Superman di Justice League Joss Whedon. Itu mah ya udahlah. Di bagian akhir dengan kayak itu bener tangannya di belakang aja begini nih. Kayak mau kungfu. Iya. Itu dibenci, cuman gue lagi-lagi masalah karakter pasti harus diganti dan sebagainya. Tapi yang gue highlight di sini adalah development karakter. Gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali ketika dia direkrut. Lagi-lagi lu bilang Batman sebagai Nick Fury. Ya udah, ketika gue nggak masukin Flash di sini, apakah akan impact terhadap Flash? Enggak juga, gitu. Karena lu nggak perlu di Justice Snyder Cut masih ada kok. Bagaimana si Flash itu Barry Keoghan lagi anjing. Barry Allen itu pertama kali direkrut gitu. Apalagi musik-musik Korea diganti ya. Lu tau gak? Joss Whedon Blackpink anjing. Apa banget anjing. Tapi emang di Snyder Cut kayak Blackpink diganti. Udah ganti. Anjing gue lupa lagi. Gak begitu. Makanya tolol banget anjing gue gak ngerti Joss Whedon. Kan biar ngeliat kalau Gen Z. Barry Allen itu Gen Z. Ya lagi-lagi buat gue gak ada masalah sama sekali. Gak masukin solonya. Malah yang buat gue lagi-lagi yang jadi masalah adalah Suicide Squad. Joker. Tapi di sini gue penasaran sih sama treatment BVS setelah Justice League versi lu tuh kayak gimana? Gue sih bayangin BVS-nya kayak gimana sih? Pendek aja ya. Snyder Cut kita hitung-hitung 4 jam lah hitungnya. Oke. Kita kasih 4 chapter ya, 4 chapter. Ya paling mungkin 2 buat si Steppenwolf bullshit itu. 3-nya konflik antara internal Justice League ya sendiri. Mungkin emang agak terlalu cepat, agak terlalu dini buat BVS. Gue mau so-called Injustice something like that. Tapi menurut gue pengen banget sih ngeliat Injustice at the live action setelah Justice League. Bagaimana tapi itu juga sih, gue juga baru inget kalau Injustice kan butuh Joker sebagai pembunuh Lois Lane. Pemicunya. Iya pemicunya. Ya, gue lupa lagi anjing. Ya, gimana lu ya mau masukin Joker di situ nggak apa-apa? Ya bisa lah, gue masukin di mana-mana lah, gampang lah. Mention aja. Dan yang paling fatal itu adalah itu nightmare sequence itu kan lagi-lagi kenapa si Superman jadi jahat? Karena Lois Lane dibunuh sama Joker. Dan Joker lu gak bikin tuh ceritanya. Iya, lupa lagi anjing. Saking gak memorable itu Suicide Squad sampai gue mau menghilangkan itu ada di otak gue. Tapi jujur si Enchantress kayak tolol sih menurut gue. Iya emang itu parah sih. Cuman gini, kalau gue ngerasa sebenarnya treatmentnya Hasan tuh bisa works dalam artian kalau lu tahu referensi film Batman v Superman diambil dari mana? Dari komik yang berjudul The Dark Knight Returns. Ya, oke. Ini menceritakan Batman versi tua. Bruce Wayne yang udah bulking badannya, bahkan udah bunuh orang. Pasti sama. Di Returns nggak ngebunuh sih. Iya, maksud gua, iya nggak seradikal yang ada di film live action ya. Cuman dia udah pakai senjata men. Dia bunuh loh. Enggak, kan bahkan dia sakit hati ketika Joker bunuh diri. Di The Dark Knight Returns kan Joker bunuh diri. Nggak boleh, dia sakit hati karena jadi dituduh ngebunuh. Iya, maksud gua kalau Joker itu kan masalah rivalitas dia. Masalah dia punya apa ya, konflik antara love and hate gitu kan, relationship sama si Joker. Cuma maksud gue, lu kalau inget yang ada gerombolan lu tau gak? Mutan. Iya, itu kan dibunuh. Dicidrai sih. Ditembak-tembakin. Emang ditembak-tembakin? Seingat gue gak dibunuh. Ada yang dilindas, ada yang digimanain. Cuma maksud gue, ya at least gini lah. Dari itu. Ya, intinya di sini sama-sama Batman yang udah merasakan kematian dari Robin. Jadi Batman v Superman ini kan ngambil timeline ketika si Jason Todd udah mati. Ya kalau di BVS. Iya, jadi kalau misalnya di komik, kalau di komik kan nggak mati, jadi Red Hood. Si Robin yang kedua tuh jatuhnya kan. Dick Grayson baru Jason Todd. Jason Todd mati dibunuh Joker, jadi Red Hood kalau di komik. Yeah. Kalau di sini enggak, dia mati aja. Kalau di sini malah kan bukan si Nightwing-nya. Si Nightwing-nya. Jadi si Dick Grayson ya diacak-acak sama si Snyder lah. Cuman gue lagi-lagi gue gak ada masalah sama itu. Dan sebenarnya itu bisa dipakai treatment, emang ini Batman-nya udah yang udah tua nih.
Cuman kalau lu mau kayak gitu, lagi-lagi makanya pertama kali gue lihat itu aneh banget karena radikal banget. Lu harus ngerubah semuanya. Batman dari muda, lama-lama makin tua, udah punya Robin, lu harus tambahin cerita banyak di situ. Kalau lu mau bikin treatment kayak gitu, ngerti ya? Ya sedangkan yang di sini gue ngelakuin adalah cuma adjust sedikit. Kasih bumbu sedikit untuk apa yang udah rusak supaya at least bisa jadi perbaikan. Oh, oke. Intinya lu di sini memperbaiki DCEU bukan merombak ulang. Iya, kalau merombak ulang gue tambahin banyak film, gue rubah cerita sana sini pastilah. Dan ya gue mending kayak si James Gunn aja udah sekalian. Jadi riset. Iya, riset aja. Oke. Kali ini sebutkan 5 film yang fix bakal lo hapus di DC Extended Universe. Udah ya dua-duanya? Udah. Buka dulu tim. Oh gue duluan. Lu duluan kan tadi dia duluan. Iya, gue ngomong tadi kagak ada mic. Ya, oke, enak gitu. Oke. Birds of Prey, Justice League, The Suicide Squad. Wow. The Suicide Squad. Peacemaker. The Suicide Squad bukan Suicide Squad. Yes. Sama Wonder Woman. Kalau kata gue dia kagak demen sama James Gunn sih kata gue mah. Kayaknya demen sih dia demen. Ini artinya dia tidak nyampe nih ke otaknya nih. Enggak, kan dia belum jelasin. Ini cuma asumsi. Asumsi sampah aja. Iya. Coba sekarang Hasan lu. King. WW 84, Justice League 2017, Flash, Suicide Squad 2016 sama Aquaman 2. Swiss Squad Aquaman 2. Enggak, gue tetap ya sorry tadi gue dengar argumen lu agak ini ya agak deg-degan ya, agak shocking dan gue mikir-mikir lagi Suicide Squad hapus gak ya, tapi gue inget-inget sudahlah hapus aja. Oke. Tapi gue bingung ini Flash lu masukin ke 5 film yang lu rutin tapi lu hapus. Ya, itu gimana narasinya? Tadi gue nanya, boleh nggak kalau gue hapusin? Boleh. Cuman jadi gue bingung nanti DCU versi lu tuh gimana? Nyambung sama yang tadi? Ini nyambung, Cok. Oh, ya udah berarti ini kosongin. Gimana sih? Ya udah, gua kira beda cerita. Ini masih beda, ini masih sama. Ceritanya lu merombak dengan menghapus dan menyusun ulang. Ya udah berarti Black Adam aja lah. Kok Bali Adam sih goblok. Pokoknya Black Adam lah. Black Adam. Nanti tunjukin ulang, tulis tuh yang benar. Bali Adam aja. Tunjukin ulang. Bentar. Nah, ganti ya. Gua kira beda kan. Jadi ya udah nih flashnya gua ganti deh. Gak apa-apa. Ezra Miller, Black Adam. Jadi ada WW8 ya, Wonder Woman 84 ya, tolol itu. Terus Justice League 2017, Black Adam, Suicide Squad sama Aquaman 2. Oke. Di sini gue ngeliat persamaannya cuman di lagi-lagi beda total ya. Beda total. Ada Justice League sama ada Wonder Woman sih. Ya itu mah gak usah dibatin lah ya. Parah itu. Parah itu mah. Otak anjing. Tolol itu. Tolol mampus. Tangan kanan. Oh ya. Ya pokoknya yang Justice League Kal-El no. Ya, itu sampah. Kal-El no. Itu gak ada di ini ya, di Snyder Cut gak ada ya? Masih ada. Seinget gue masih ada. Tapi kalau dipikir-pikir emang cringe. Pokoknya yang dihilangin do you bleed. Ya itu mukanya juga udah kumis aneh aja. Do you bleed. Gue jelasin ya. Tadi lu mempermasalahkan gua di mana tadi? The Suicide Squad sama Peacemaker. Like dude, come on. Coba lu bisa elaborasi nggak dari yang tadi argumen gua dari awal? Ya, lupain kan. Kenapa? Lu bisa cari tahu nggak kenapa gua milih? Karena nggak ada nggak tahu ya. Gua masanya nggak ada konsistensi waktu konektivitas cerita. Menurut gue itu kenapa lu mau ngapus itu, iya nggak? Ya udah itu jawabannya. Kenapa lu langsung bilang gue benci James Gunn? James Gunn lagi-lagi gue pecinta James Gunn. Meskipun gue juga suka Snyder juga gitu. Gue udah suka dua-duanya dengan style yang berbeda dua-duanya. Cuman yang lagi-lagi kita ngomongin blueprint secara projectnya seperti apa gitu dari awal konsistensi filmnya seperti apa. Ya, The Suicide Squad lagi-lagi ini bukan filmnya Snyder. Yeah. Ini film James Gunn yang tiba-tiba lu masukin nih cerita dari mana, universe mana, kok ada Margot Robbie lagi gitu kan. Kok si Deadshot kemana anjing Deadshot gitu kan. Tiba-tiba ada Bloodsport ini apa? Ya bisa sih kita otak-atik, oh mungkin ini nanti begini. Oh ini karakter ini, oh ini penjaranya begini, ada perubahan seperti ini. Tapi hancur. Kan ada Captain Woman juga di sana. Lagi-lagi itu poin gue justru. Ketika lu ngomong kayak gitu artinya masih ada kesinambungan antara film The Suicide Squad sama Suicide Squad. Tapi yang jadi masalah secara tone ini
drastis loh. Bener-bener beda loh. Jadi menurut gue nggak masuk akal, mending hilangin aja sekalian. Lagi-lagi bukan filmnya jelek. Ini film terbaik dari DCU menurut gue. Top 3 gue. The Suicide Squad, tapi harus gue hilangkan kalau memang kita ngomongin blueprint. Oh iya, kita ngomongin Snyder. Ya, sorry, for the context kenapa gue bilang tadi hate James Gunn ya, konteks gue adalah gue kira ini adalah dua soal yang beda, tidak menyambung. Oke, gue ngerti sekarang kenapa. Artinya berarti Peacemaker juga harus gue coret. Betul. Karena Peacemaker lahir dari Suicide Squad. Okay. Kalau Justice League, udahlah, kita tadi pilih Snyder Cut dua-duanya. Ini tolol lah, ini nggak usah dianggap lah. Dan dari awal visinya kan Snyder kan yang Snyder katanya punya, yang dipotong-potong, dia maunya 4 jam malah dipotong-potong gitu ya kan. Dan kalau Birds of Prey, kenapa bang lu nggak mau bikin film Harley Quinn? Apa fungsinya? Apa faedahnya? Ya buat apa sih sebenarnya? Apa? Di Snyder katanya nggak muncul? Betul. Nggak, lagi-lagi terus konektivitas dia dengan Suicide Squad-nya David Ayer apa? Pokoknya cuma dikasih awal, gue udah putus sama Joker, what the fuck? Apa ceritanya? Kalau menurut gue Birds of Prey itu sebenarnya cuma buat para fans Harley Quinn emang. Itu filler gitu ya. Filler. Iya, keseru-seruan aja. Side story. Iya dan ya siapa sih yang nggak ngefans sama Margot Robbie jadi Harley Quinn, gila. Yeah. Seksi banget, bos. Gila kan. Dan salah satu poin bagus di Suicide Squad 2016 kan juga cuma Harley Quinn doang menurut gue. Wah, gila. Gila kan? Enggak, gila tuh karena lu Will Smith menurut gue. Kalau menurut lu emang apa yang lebih bagus dari Margot Robbie? Mungkin gue hot takes ya. Gue suka Joker ya. Oke. Gue suka Joker. Gue dari awal emang gak setuju sama orang-orang yang nyampahin Jokernya nih. Gue nyampahin Joker sih. Karena kenapa lu suka dengan Joker yang edgy, yang clubbing, yang bad guy, playboy, something like that? Itu harusnya Bruce Wayne. Oke. Sama hal kayak gini. Kenapa lu gak mempermasalahkan Superman yang dark, yang melodramatis, yang nggak peduli sama orang, yang nggak memberikan harapan? Kenapa lu terima itu? Nah, oke. Iya, tapi di BVS kita dikasih tahu kalau emang dia jadi symbol of hope kan, pas dia bantuin orang kebanjiran kan kebanjiran. Gini. Jadi symbol of hope dia di situ. Symbol of hope is harusnya memang jadi jiwanya Superman. Ketika lu hilangin itu, lu hilangin Superman. Iya kan? Cuman yang gue highlight di sini adalah, lu kalau lu emang benar-benar paham sama Batman v Superman di highlight sebagai dewa. Dia konflik dia di Batman v Superman apa? Kenapa dia benar-benar curhat sama maknya, curhat sama pacarnya si Lois? Kenapa? Karena dia ngerasa dia nggak diterima di bumi. Itu sesimpel. Kenapa dia di persidangan kayak orang tolol malah aura farming dulu anjing lagi bom? Kenapa? Karena dia ngerasa dia gak diterima. Apa kok gue udah nyelamatin orang malah diginiin? Ngerti gak? That's the point. Jadi ketika Superman dirubah seperti itu, kenapa lu harus marah sama Joker dirubah? Artinya lu double standard. Yang jadi masalah di sini adalah orang otaknya masih di Heath Ledger, orang otaknya masih di Jack Nicholson. Ketika tiba-tiba ada Joker kayak gini, wah ini apaan Joker kayak gini? Buat gue secara karakterisasi gak masalah. Emang orang gila, emang orang yang mafia, dia mau dipotret seperti itu. Buat gue gak masalah. Yang jadi masalah apa? Cerita. Emang plotnya sampah. Suicide Squad. Kalau gue menurut gue emang kenapa gue sebagai orang yang nonton Suicide Squad gak demen sama Jokernya ya karena tingkah cringe-nya dia kayak I'm not going to hurt you but I'm not going to kill you but I'm going to hurt you really bad. Dia kayak alright, okay dude I know you're crazy but come on man, that's cringe gitu aja. Iya, gue sama sekali gak mempermasalahkan itu karena banyak yang berpikiran sama kayak lu. Maksudnya banyak orang yang gak terima Joker gue kok diginiin. Dulu gue liat Jack Nicholson, gue liat Heath Ledger, kenapa jadi aura playboy fuckboynya jadi kayak begini. Lebih iya kan? Jadi karakter yang bukan Joker menurut kebanyakan orang. Gue paham, tapi gue di sini ngeliat objektivitasnya. Secara lagi-lagi kalau ngomongin selera, ya sama. Gue juga mungkin lebih suka Jokernya bahkan Barry Keoghan yang cuman baru ketawa-ketawa dikasih lihat deleted scene di film The Batman gitu. Cuma lagi-lagi kita nggak harus terpaku sama satu karakter Joker kok gitu. Mau Joker versi Jepang juga ada gitu, Batman Samurai gitu. Ya meskipun ini Joker yang sangat-sangat beda, bukan gila secara yang lu tahu gitu kan. Tapi yang jadi masalah buat gua adalah perannya di cut. Lu kalau tahu David Ayer itu punya cutnya tau kan? Ada Ayer cut. Lu kalau tahu Ayer cut itu Joker banyak banget menitnya dan itu dipotong semua di filmnya. Itu yang bikin lu, kok Joker kayak gini, Joker kayak gini, kok dia kayak gini sama Harley Quinn? Karena di cut. Lu yang kalau secara plot dibikin bagus dengan karakter seperti itu, ya gue yakin masih banyak yang benci. Tapi as a cinema, secara keseluruhan film karakter nggak ada yang bisa kita permasalahin.
Gimana perdebatannya teman-teman? Ya, gue mendapatkan insight baru ya, ternyata Suicide Squad itu butuh. Dan kayaknya gue sebagai fans DC yang emang kopium aja gitu kayak wah puji Tuhan ya, ngomong puji Tuhan. Wah, so Kristen nanya. Wah, puji Tuhan anjing. Wah, gimana cara gue? Wah, gimana cara gue ngomongnya? Alhamdulillah tuh. Malah crossover lagi. Orang alhamdulillah kita kebalik agama itu. Wah, alhamdulillah ya DC bisa naik. Wah, astagfirullah DC bisa turun. Begitu aja fans gue. Gitu. Kalau Timothy lebih visioner ya, dari awal udah meragukan walaupun ada beberapa yang bisa lo tetap nikmati gitu ya. Ya, gue dari dulu selalu kalau misalnya ditanya orang gitu ya, Batman v Superman jelek banget ya, gue pasti pertahanin abis-abisan. Gue bantah dengan opini-opini gue bagaimana action sequence-nya keren banget. Kostumnya, visualnya, sinematografinya bagus banget gitu, musiknya. Gue selalu puji-puji gitu. Cuman gue nggak bisa bias kan, gue nggak bisa subjektif gitu. Pada akhirnya ya kenyataannya seperti ini. Hancurnya dengan Justice League Joss Whedon tiba-tiba kayak gitu kan. Pokoknya intinya target mereka kan adalah seperti MCU. Betul. Kita nggak usah munafik lah, mereka juga nggak bisa bohong lah. Kita tahu maksudnya dari cara mereka begini, mereka mau kayak MCU, tapi kan nggak bisa serta merta bisa kayak gitu langsung ya. Iya. Basically argumen-argumen lo emang dari blueprint dan susunan ininya sih filmnya kan. Kalau gue sesuai apa yang gue suka. Selera aja ya. Kalau lu lebih memperfokus produksi dan timeline ceritanya juga sih. Karena buat gue investment jangka panjang gitu. Meskipun ini kan maraton, ini bukan sprint. Kalau lu sprint ya misalnya kayak at least kayak Lord of the Rings, ya jelas gitu. Film 1 2 3 terhubung koneksi, oke, udah gitu loh. Ini kan enggak. Ini kan lu 20 tahun, 30 tahun kayak MCU udah berapa puluh tahun sih gitu kan untuk ngebangun sampai sebanyak ini, sampai series sebaik itu. Ini kan maraton jangka panjang, enggak serta-merta harus ini harus bagus semua, tier A semua kan. Dulu MCU enggak begitu juga gitu. Iron Man 2 buat ke sampah buat gue, Iron Man 2. Oh iya. Sampah. Oke. Siapa itu Whiplash anjing namanya. Tapi Whiplash keren men. Apa sih? Dia. Secara looks mungkin keren gitu. Gak jelas. Lu emang suka mecut ini. Mecut. Apa ini jangan lupa iconic suit up-nya Iron Man di Iron Man 2. Satu-satunya yang bagus dari film itu hanya itu. Sama ini Monaco scene ya. Sama gelut Iron Man sama War Machine yang di taman. Wah itu menurut gue at that time itu keren banget. Oke. Gue setuju. Laser dan lain-lain. Ya itu doang tapi. Ya emang sih. Kalau cerita enggak kan? Lu nggak usah bohong. Lu inget gak cerita gimana? Ceritanya soal Whiplash yang dendam sama Tony Stark karena bapaknya mati. Ingat gue. Masih ingat untung dia. Kalau nggak dibully lagi nih. Enggak, kalau ini gue. Bagus itu benar. Lu kayak, tapi lu inget gak? Apa? Kan ada penjahatnya ada 2. Satu lagi siapa? Si ini. Ada 2 ya? Satu lagi ada. Siapa? Ada Lex Luthor-nya. Adanya ini sih, ya si kacamata. Namanya lupa. Justin Hammer. Lu kayak Eno Bening ya, suka ngedes Hasan. Enggak, tapi gue lupa loh. Gue lupa apa sih Justin Hammer. Justru pokoknya itu. Gini loh, lu kalau ingat film Iron Man 2, ya ini out of context ya. Maksud gue Iron Man 2 itu dia mau ngasih 2 villain kan. Iya. Tapi villain utamanya, otaknya itu kan si Justin Hammer. Literally si Whiplash itu cuma ngambil alih take over karena dendam doang anjing. Ini villain yang terlupakan, apalagi Justin Hammer lu lupa lagi. Lu nggak tahu dia ngapain aja sampai ending. Padahal yang penting dia loh. Iya kenapa sih. final battle kayak itu kan robot-robot siapa yang buat? Justin Hammer yang buat. Betul. Itu perang bisnis kan sebenarnya kan. Iya. Tapi mentol lah Iron Man 2. Tapi emang mungkin karena film superhero nggak bisa pakai banyak villain nggak sih, kayak The Amazing Spider-Man 2 kan juga gagal. The Amazing Spider-Man 2 villainnya banyak. The Amazing Spider-Man 2 kan, sama Spider-Man 3 juga gitu. Iya, kan juga gagal gara-gara villainnya banyak. Bener-bener. Cuma kalau menurut gua ada sih kayak Aquaman yang pertama itu kan dua-duanya sangat terdevelop sih. Orm sama Black Manta, gue ngerti masing-masing motif karakter tersebut. Dan gue relate sama dua-duanya gitu. Itu bagus. Itu salah satu contoh. Ya, tapi memang harus ada satu yang di atas yang satunya. Iya. Kayak Black Manta itu kan sebenarnya bukan main villain ya nggak? Iya, secondary villain. Sebenarnya kan si
Iron Man 2 harusnya bisa kayak gitu, cuman emang bapuk aja gitu. Gak jelas. Treatmentnya. Konklusinya gak jelas. Tapi oke lah ya Oke ini. lah, boleh lah. Itu intermezzo aja gitu di akhir intermezzonya ya. Intermezzo aja. Jadi kesimpulannya di sini penonton lebih banyak yang ada di kubu siapa nih? Antara King Hasan yang suka atau, aja ya atau King Hasan Timothy atau yang visioner atau kopium. Kopium. Jadi tidak menerima ya, gitu. Tiap tahun kopium. Aduh, please DCU ngeluarin film bagus. Jelek. Gitu. Tapi gue pengen penasaran sama lu. Gue belum tahu nih. Lu pas maksudnya tahu project DCU-nya si James kan? Lu tetap kalau misalnya lu punya kuasa nih untuk ngebalikin si Snyder untuk lanjutin dibandingin sama project yang dijalin sama James yang sekarang, lu pilih mana? Enggak sih, gue mending James Gunn ya. Gue bukan seorang fans Snyder banget, Snyder sucker gitulah. Sucker. Snyder cult. Iya, Snyder cult. Gue nggak segitunya lah. Gue masih enjoy aja. Yang penting masih bagus lah ya, masih bisa di enjoyable buat tonton. Gak cringe intinya. Dan story-nya juga bagus. Kayak Superman kemarin gue suka banget sih. Ya, makanya gue bilang pas dipegang sama Snyder bener nggak ada yang cringe, kecuali mungkin orang bilang Suicide Squad ya. Iya. Gitu maksudnya setelah Tapi Snyder, kalau kata gue Lex Luthor di BVS menurut gue cringe sih. nah gue gak setuju. Iya. Menurut lu cringe apa enggak? Gue agak bukan seorang Lex Luthor yang gue tahu. Iya, Bukan, itu that's the point. Iya, lebih ke anak muda kayak ini Elon Musk kalau punya duit banyak, nah itu tuh. Kayak Mas udah duitnya banyak. Sorry. Kalau Elon Musk otaknya agak gila. Nah, gitu. Okay. Iya, dia kayak rich kid banget. Makanya gue bilang Snyder ini emang lagi-lagi dia orang jenius yang bisa mengobrak-abrik, mengotak-atik DC yang selama ini kita kenal di komik, dirubah menjadi sesuatu yang berbeda, ditransformasi menjadi film live action yang dark, dan it works. Buktinya banyak cultnya, banyak fansnya, dan banyak hatersnya juga. Nah, ketika seseorang memilih jalur yang bold, dia pilih bold choice kan, pasti hatersnya banyak. Sama kayak James Gunn basically. James Gunn itu mungkin dia comic pleaser, fans comic pleaser. Buktinya fans DC mungkin kayak ngerasa, oh Superman balik lagi nih, kayak yang gue tahu. Tapi lu lihat orang awam gue lihat gue lihat setiap kali di TikTok gue gila, gue kan bilang Superman bagus banget filmnya. Orang selalu ada yang komen, kenapa nggak Henry Cavill? Cavill lebih bagus. Cavill lebih bagus. Gue nggak suka nih dibikin terlalu bright, lebih terang banget. Sempaknya kok di luar. Komedinya kok komedi banget. Sih, itu adalah fakta yang artinya dia memilih jalur yang bold yang sebelahnya lagi. Jadi ini emang yin dan yang lah. Dua kutub yang berbeda. Oke. Kesimpulannya berarti gimana ini? Ya. Gue gak ngerti sebagai host. Namanya juga ngelantur ya. Komen aja di bawah lah yang lebih bagus mana. Gitu ya. See you. Dadah.